Halo Sandy dan Jordan, sudah masuk ya? Iya Kak, Ya, Udah Kak, kalau sudah, kita tunggu 3 menit lagi ya. iya Kak. Waktunya biar tepat. Oke, tadi terbuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Iya Kak, siang Ya, Kak, bagaimana kabarnya? Baik hari ini? baik Kak. baik Baik. Kak. Ya, alhamdulillah. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan pertemuan pada siang hari ini dengan membahas bangun ruang sisi Lampung. Kemarin kita sudah belajar yang namanya bangun ruang sisi datar, yaitu berupa prisma dan limas. Mas, Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk materi yang hari kemarin? Tidak Kak. Tidak ada. Kalau tidak ada, baik. Kalau begitu kita akan lanjutkan ke materi bangun ruang sisi lengkung. Di dalamnya ada tabung, kerucut, dan juga bola. Otomatis kalau membahas bangun ruang, tidak akan pernah bosan. Tadi akan mengingatkan, kita akan membahas yang namanya luas permukaan dan volume. Betul tidak? Betul ya. Jadi kita akan menghitung kapasitasnya dan gabungan dari bangunannya. Begitu ya. Oke, kita akan next dulu. Share screen-nya sudah muncul belum? benar. Udah kan ya? Tadi itu ada share screen Iya, kan ya? Udah. Oke. Nih, di sini ada tujuannya menjelaskan ciri tabung, kerucut, bola, membedakan jari-jari, diameter tinggi, dan seterusnya. Begitu ya. Oke. Kita kenapa harus belajar bangun ruang sisi lengkung? Karena bangun ruang sisi lengkung ternyata juga amat sangat banyak kayak gitu ditemukan di sekitar kita. Contohnya tabung itu ada pada kaleng, pipa, gelas, tangki air, kemasan sarden, terus kemasan pada kornet, dan sebagainya gitu ya. Terus kalau kerucut itu pasti ditemukan ada di kon ice cream, ada di tumpukan pasir, atau juga pada corong pengisian bensin. Kalau di warung konvensional, biasanya masih ditemukan tuh corongnya. Oke, berikutnya ada bola. Kalau bola itu penerapannya jelas, ada di bola basket, globe, kelereng, gelembung, dan selanjutnya, kayak gitu ya. Nah, kalau kita sudah ketemu benda-benda itu, ternyata itu memiliki makna sebagai bangun ruang yang memiliki nama masing-masing. Itu ada tabung, kerucut, dan juga bola. Nah, kita sebelum masuk ke sana, kita akan merecall materinya, yaitu adalah lingkaran dan Pitagoras. Keliling dari lingkaran itu adalah 2πr atau pi dikalikan diameter, dan luasnya adalah πr kuadrat. R menyatakan jari-jari, dan D itu menyatakan diameter. Selanjutnya ada Pitagoras pada
kerucut. Kalau kita mendapatkan sisi tegak siku-siku di kedua sisinya, maka kita dapat apa? Dapat dapat apa? Hmm. Dapat mencari sisi miringnya dengan mengakarkan jumlah kuadrat dari sisi siku si Siku. sikunya. Jelas belum sampai sini? Jelas, Kak. Oke, berikutnya adalah ini. Konsep utama sisi lengkung. Kalau kemarin-kemarin belajar sisi datar, maka yang di sisi lengkung ini adalah bangun ruang yang memiliki setidaknya satu permukaan lengkungan. Nah, pada kasus hari ini itu kita akan membahas tabung, kerucut, dan bola karena dia sisinya itu berbentuk lengkungan gitu. Kita akan menanyakan apa dan berapa luas permukaannya, bagaimana cara mencarinya, dan yang berikutnya tentunya kita akan mencari dan menentukan besar dari si volumenya. Maksudnya volume itu apa? Misalkan seperti bola. Kira-kira kalau diisi angin seberapa banyak volume yang dapat masukkan anginnya kayak gitu ya. Terus kalau tabung dan kerucut dan sebagainya itu juga sama demikian. Itu konsep utama dari sisi lengkung. Oke, di sini ada perbandingan antara tabung, kerucut, dan bola. Alasnya memiliki dua lingkaran kongruen itu untuk tabung, kalau kerucut hanya satu lingkaran. Sedangkan kalau bola itu tidak memiliki alas karena dia salah satu benda pejal. Lalu selisih lengkungnya, kalau tabung itu dinamakan sebagai selimut tabung, kalau kerucut sebagai selimut kerucut, kalau bola sisi lengkungnya itu adalah seluruh permukaannya berbentuk lengkungan. Titik puncaknya pada tabung tidak ada, kalau pada kerucut ada satu. Pada bola tidak ada dan tinggi dan seterusnya demikian. Oke, kita akan masuk ke tabung dulu, unsur-unsur dan jaringnya. Kalau tabung berarti yang persegi panjangnya itu menyatakan selimut tabung dengan lebarnya T sebagai tinggi tabung gitu ya. Tinggi tabung, sedangkan panjangnya itu adalah 2 PR atau si keliling dari lingkarannya gitu ya. Jadi dia punya tinggi tabung T dan jari-jari alasnya adalah R. Berikut adalah luas selimut. Luas selimut adalah 2 PRT. Ini sama dengan menghitung persegi panjang gitu ya. Persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Dengan panjangnya tadi adalah 2 PR dan L-nya itu adalah T, maka kita akan mendapatkan luas selimutnya itu adalah 2 PR RT gitu ya. Hmm. Lalu luas total itu berarti luas permukaan total ya. Yang lingkarannya dihitung, selimutnya juga dihitung. Berarti 2 PR kuadrat ditambah 2 PR RT. Atau bentuknya bisa difaktorkan menjadi 2 PR dikali R tambah T. Volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Sama Hmm. dengan PR kuadrat dikalikan dengan T. Bisa sampai sini dipahami? Bisa, Kak. Oke, boleh dicatat dulu rumusnya.
Apa kok ngeheng ya Kak? Citra ya? Harga dua. Sudah? Sudah, Kak. Sudah ya. Enak Oke, Kak. kalau begitu kita masuk ke contoh tabung dasar. Di sini ada work example satu tabung dasar sebuah tabung memiliki jari-jari 7 cm. Berarti yang diketahui R-nya berapa? R-nya adalah tuh, 7. Tuh. tingginya adalah 12. Per. Nah, nilai Pi yang digunakan itu adalah 22 per 7. Tuh. Yang diminta adalah luas permukaannya, berarti menggunakan luas total, gitu ya. Selimutnya dihitung, lingkarannya juga dihitung. Berarti untuk kasus yang pertama, luas permukaan atau luas total itu sama dengan 2 pi r kuadrat ya. 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r RT. 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r T. RT. Berarti 2 dikali 22 per 7 dikali 7 7 kuadrat. kuadrat. Ditambah 2 kali 22 per 7 dikali dengan 7 dikali tingginya adalah 12. 12. Berarti ini 7 coret, sisa 7. 7. Ini sisa 1. Berarti kita akan dapat 2 kali 22 kali 7 tambah 2 kali 22 kali 1 kali 12. Betul tidak? Iya, Kak. Betul. Boleh coba hitung hasilnya berapa? Jangan ngantuk ya. Sudah Udah. lelah. Lelah enggak? Masih semangat? Ngantuk aja Kak. Ngantuk. Ayo semangat yuk. Boleh cuci muka dulu kalau mau cuci muka. Udah Kak. Paham nggak sampai sini? Paham Kak. Paham ya? Izin cuci muka ya Kak. Ya, biar semangat. Biar semangat kembali lagi. 308 tambah 308 ditambah eh iya 2 kali 22, 4, 4, 4, 4 kali 24. 12 ya. 528. 528. 528. Berarti 308 ditambah 528. Berapa? 886. Simpan 1, 3, 8 9. 936 cm persegi. Betul nggak? 83 8 Eh, enggak. Iya deh 836. 8336. Karena 2 tambah 1 tetap nggak menyimpan, lupa. Oke. Volumenya kita tunggu Jordan bentar ya. Biar volumenya kita bahas bersama. Volume berarti itu sama dengan luas alas dikali T. Karena alasnya itu adalah lingkaran, pi r kuadrat dikalikan dengan T. Betul tidak? Betul ya? Ya berarti ini akan sama dengan 22 per 7 dikali 7 kuadrat dikali 12. Jordan udah kembali belum? Bentar, bentar, Kak. Oke. 1848, Kak. 840.
Jawab, jawab. Itu tadi. Sudah kembali semua teman-teman? Ya, Kak. Sudah ya, untuk mencari volumenya adalah luas alas dikalikan tinggi. Karena tabung luas alasnya berupa lingkaran, maka luas dari lingkaran itu adalah pi r kuadrat dikalikan tinggi. Tinggi. Maka kita akan mendapatkan pi-nya 22/7, r-nya jari-jarinya 7 kuadrat, dikalikan tingginya adalah 12. Maka kita bisa sederhanakan 7 kuadrat dibagi 7 itu sama dengan 7. Maka kita dapat 22 kali 7 kali 12. Tadi berapa hasilnya? 1848 1.848 cm kubik. kubik. Oke, untuk mencari volume tabung dan luas permukaan, aman? Aman, Kak. Dari Jordan ada pertanyaan? Enggak, Kak. Mudah ya materinya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke contoh kedua. Di sini ada kaleng tanpa tutup. Ingat, kaleng tanpa tutup. Berarti dia alas aja, nggak punya Tutup. tutup. Sebuah kaleng berbentuk tabung tanpa tutup, memiliki jari-jari 10 dan tingginya adalah 25 cm. Tentukan luas bahan logam minimum yang diperlukan. Berarti kita ingin menghitung luas Permukaan. permukaan. Tadi luas permukaan itu dihitung dengan cara 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi r t. Dan Betul nggak? Tapi kita perlu ingat bahwasannya pi r kuadratnya itu si luasnya hanya alas. Berarti tidak perlu kita kalikan dua. dua. Karena hanya alas saja. Berarti pi r kuadrat ditambah dengan apa? Luas permukaannya berarti. Ditambah dengan 2 pi r Oke. pi r t. Gitu ya. Oke, berarti ini akan sama dengan pi r-nya, pi tetap boleh pi, jari-jarinya adalah 10 kuadrat, ditambah dengan 2 kali pi kali 10 kali tingginya 25. Berarti kita akan dapat 100 pi ditambah 2 kali 10, 20 kali, 25 kali 2, 50 kali Lima- 10, 500. 500 pi. Berarti kita akan mendapatkan luas permukaannya itu adalah 600 pi cm persegi. Oke. Nah, kenapa Kak Ditra tidak menuliskan 22/7 atau 3,14? Karena di dalam soalnya sudah jelas, teman-teman tidak diperintahkan mensubstitusikan nilai pi-nya. Betul tidak? Hmm. Kalau tidak diperintahkan, cukup tulis pi-nya saja. Pi itu memiliki makna 3,14 atau 22 per 7. 7. Baru kalau di opsi pilihan ganda, kalau di esai ini sudah benar. Tapi kalau di pilihan ganda, misalkan pilihannya dalam bentuk pi, ya sudah dipilihnya yang 600 pi. Tapi kalau dia di pilihan gandanya ternyata bentuknya bulat, itu kalikan dengan 3,14. Itu tidak masalah gitu ya. 600 dikali 3,14 berapa? 600 kali 3 itu 1.800 kan ya? Mm-mm. 14 dikalikan 6 berapa tuh? 1884. 1884. Berarti kalau dijumlahkan 1884 4. gitu ya. Ini atau 1884. Bentuknya adalah kayak gini. Jadi opsi ini benar, opsi ini benar, jawab esai seperti ini juga benar. Jadi ketika tidak ada perintah mensubstitusikan nilai pi-nya berapa, itu dikembalikan ke kita mau jawabannya seperti apa. Karena walaupun di sini hanya ditulis pi, itu memiliki makna bahwasanya 600 dikalikan dengan pi. Karena pi itu konstanta, bukan variabel. Double. Sebab itu dia diperkenankan hanya ditulis pi. Oke? Jelas ya? Aman? Oke. Aman, Kak. Aman. Ada pertanyaan dari Jordan dan Sande? Enggak, Kak. Tidak. Oke, kalau tidak, kita akan lanjutkan ke jaring-jaring dan unsur kerucut. Berarti tadi tabung sudah lumayan paham. Nanti kalau ada yang ditanyakan, boleh di sela-sela pertemuan ini. Unsur dan jaring-jaring dari kerucut. Kerucut itu terdiri dari bentuknya lingkaran yang sudah dipotong. Mungkin tinggal sisa 1/4-nya. Betul tidak? Jadi kan kalau Tuh. lingkaran penuh itu kan ya full ya gitu. Ya nanti teman-teman, nah pokoknya full.
Tapi kita cuma dapat seperempat. Seperempat. Bisa seperempat, bisa lebih dari seperempatnya sih, tapi intinya dia nggak full lingkaran, gitu ya. Dia nggak full lingkaran, bentuknya mirip kayak kipas, selimut kerucutnya. Alasnya dia tetap lingkaran, begitu. Dia punya tinggi titik puncaknya. Oke, kita lanjutkan dulu ke gambarnya. Ini adalah T. Yang warna hijau itu adalah titik puncak ke titik tengah lingkaran. Titik tengah ke batas selimut itu disebutnya jari-jari, sedangkan kalau dari titik puncak ke sini ke bawah itu disebutnya tinggi ke kerucut, gitu ya. Ini disebutnya sebagai tinggi kerucut. S-nya itu berarti sisi Miring. miring dari si kerucut. Nah, kalau di sini berarti kita akan membahas Pitagoras karena di sini membentuk sudut siku-siku. Ini ada R sisi siku, T sisi siku, dan di sini ada sisi miringnya adalah S. Betul tidak? Iya. Betul ya? Nah, luas selimut itu adalah PRS. Makanya di sini karena bentuknya mirip lingkaran dengan sisinya itu adalah S, sisi miring S berarti dia perkalian Pi dikalikan R dikalikan dengan S. Maka untuk menghitung luas permukaannya, luas selimut ditambah dengan luas lingkarannya. Luas lingkaran ini yang ini. Ini luas lingkaran. PR kuadrat. Sedangkan selimutnya adalah PRS. Maka ini luas dari permukaan total dari bangun ke kerucut. Volumenya bagaimana? Volumenya adalah sepertiga PR kuadrat dikalikan dengan T, gitu ya. Garis pelukis atau S, ini adalah garis pelukis, sisi miringnya itu dicari dengan cara R dikuadratkan ditambah tinggi kerucut yang dikuadratkan lalu diakarkan. Paham? Sampai sini rumusnya? Paham, Kak. Paham. Mau dicatat dulu untuk rumusnya? Boleh. Boleh. Tadi tabung udah kan ya? Udah, Kak. Oke. Udah, Kak. Oke. Belum kak, belum kak. Belum. Tidak ditunggu. Udah, kalau udah.
Udah, Jordan? Udah, Kak. Ya udah ya. Oke, baik kalau begitu kita lanjutkan. Volume kerucut itu mirip sepertiga dari tabung. Jadi kalau kita masukin kerucut ke tabung, ilustrasinya seperti gambar yang ada di sebelah kanan ini. Makanya rumus dari volume kerucut itu adalah sepertiga dari volume tabung. Sama halnya kemarin kita belajar limas, betul nggak? Limas itu sama Hmm. dengan sepertiga volume kok kerucut lagi. Prisma. Volume dari prisma. Prisma. Karena ketika limas disubstitusikan ke dalam prisma itu dia belum menutup semuanya. Jadi setara dengan sepertiganya. Hubungannya apa? Jika kerucut dan tabung itu punya alas dan tinggi yang sama, maka volume kerucut itu adalah sepertiga dari volume tabung. Karena tabung itu PR kuadrat T, maka kerucutnya otomatis sepertiga PR kuadrat T. Hmm. Itu hubungan dari kerucut dan tabung. Jelas sampai sini? Jelas ya? Jelas. Oke. Sebuah kerucut memiliki jari-jari 6 dan tinggi 8. Kak Ditra ambilkan kerucutnya dulu yang ada di sini. Ambil screenshot, nanti kita bisa taruh pertanyaan ke dalam gambarnya. Supaya teman-teman lebih ke gambar. Nih, ditaruh sebelah sini. Pojok sebelah kiri. Yang diketahui adalah jari-jarinya 6 dan tingginya 8. Berarti yang sudah diketahui itu T-nya. Betul nggak? T-nya adalah 8. R-nya adalah 6. Enam. Yang diminta itu adalah garis pelukis S-nya dulu. Untuk mencari S tadi adalah akar dari T kuadrat ditambah R R kuadrat. kuadrat. Itu akan sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Enam Sama kuadrat. dengan akar dari 64 tambah 36. 36. Berarti akar dari 100 itu nilainya adalah 110. 10. Begitu ya. Berarti kita punya nih S-nya pelukisnya adalah 10. Yang berikutnya yang ditanyakan dalam soal itu adalah luas permukaan. Betul tidak? Luas permukaannya itu akan sama dengan apa? Seper, seper apa tadi? Seper PR kuadrat ditambah PRS. Hmm. PR kuadrat ditambah PRS. Pi-nya yang diperintahkan dalam soal itu adalah 3,14. Iya, kamu satu empat. Kita kalikan dengan R-nya atau jari-jarinya adalah 6 kuadrat ditambah dengan 3,14 dikalikan 6 dikalikan S-nya adalah 10. 10. Berarti kita akan punya 3,14 dikalikan 36 ditambah 31,4 dikalikan 6. Karena kan kalau ini kita kalikan 10, komanya mundur ya, jadi 31,4. Betul tidak? Hmm. Ya, Betul. Kak. Nah, teman-teman tinggal hitung 3,14 dikalikan 36 ditambah 31,4 kali 6. Boleh coba kita hitung? Satu, 113,04 tambah, Yang awal ya, iya, 113,04 0,04. ditambah 31,4 kali 6 berapa? 188,4. 188,4. Ini ya. Iya, Berarti kalau dijumlahkan 3 tambah 4-nya tulis dulu, 0 tambah 4 4, koma 3 tambah 8 1, simpan satu, 1, 9 10, nol, simpan 1, 3 ya. 3 Berarti dapat 301,44 cm persegi. persegi. Volumenya apa tadi? Sepertiga dari volume Tabung. tabung. Berarti sepertiga apa? PR kuadrat. PR kuadrat T. Gitu ya. Berarti 1/3 dikali 3,14 dikali 6 kuadrat dikalikan T-nya adalah 8. 8. Gitu ya. Berarti kita akan punya sepertiga dikali 3,14 kali 36 dikalikan 8. 36 dibagi 3 itu adalah 12. 12. Berarti kita akan punya 3,14 kali 12 kali 8. Berapa?
301,44. 301,44. Iya, Kak. Berapa? Tiga Tiga kosong kosong satu koma empat satu. empat gini. Mm-mm. Berarti sama ya nilainya? Iya. Ya, berarti unik ya. Untuk soal yang ini kebetulan luas permukaan dan volumenya sama. Apakah selalu sama? Tidak. Jadi Tidak. balik lagi bergantung pada soal. Oke, paham sampai sini? Sande Jendorjan? Paham, Kak. Saya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan dulu. Di sini ada tumpukan pasir. Tumpukan pasir berbentuk kerucut. Diameternya 14 meter dan tingginya 3 meter. Jika 1 meter kubik pasir bermasa 1,6 ton, berarti volume dan massa pasirnya berapa? Berarti kita hitung dulu volumenya menggunakan satuan meter. Nanti dari satuan meter yang sudah kita dapatkan, kita konversi ke ton. Betul tidak? Iya. Betul ya. Berarti sama halnya. Kita mencari volume. Volume itu sama dengan PR kuadrat sepertiga PR kuadrat T. Betul T. nggak? Ya, Berarti Kak. kita akan punya sepertiga. Karena di sini diameternya 14, otomatis 2,27. jari-jarinya sama dengan 14 per 2. Sama dengan 7. 7. Karena 7, maka pi-nya boleh menggunakan 22 per 22 per 2 7. per 7. Berarti 7 kuadrat dikalikan tinggi. Tingginya berapa yang diketahui? 3. 3. Berarti 3-nya bisa dicoret, 7-nya juga bisa Coret. dicoret. Berarti kita menyisakan 22 dikalikan 7. 7. Berapa 22 kali 7? 154. 4. 154. 154 meter kubik. Berarti 154 meter kubik itu kita kalikan dengan 1,6 ton. Betul tidak? Berapa? 154 dikali 1,6. Itu kan jadi ngantuk. 154 kali 1, 154. 0,6 dari 154. Milonya mau. Belum. Ayo. 246,4. 246,64. 4. Enggak. Oke. 4 aja. 0,4. Oke. 0,4. Berarti ini berat dari si pasirnya. Pasir. Gitu ya. Oke. Dalam ton. Oke. Paham sampai sini pengaplikasiannya? Ayo. Paham belum? Paham, Kak. Paham. Jordan paham? Ya kak. Oke, dari yang ini kerucut ada yang mau ditanyakan dulu? Nanti sepertinya habis ini kita masuk ke bola. Aman? Aman ya, Aman. Cun? Cun ya. Oke, Tun. kalau sudah Cun, kita masuk ke bola. Bola ada unsur dan rumusnya. Bola adalah himpunan titik di dalam ruang yang berjarak sama dari satu titik pusat. Jadi kalau titik pusatnya ada di tengah ini, dengan titik pusatnya dinamakan sebagai O, mau kita tarik kemanapun, sudut manapun, bukan sudut, mau ke sisi manapun yang ada di bola ini, jaraknya itu tetap Sama. sama. Luas permukaannya dihitung sebagai 4 PR kuadrat. Sedangkan volumenya adalah 4 per 3 PR pangkat 3. 3. Nah, ini boleh dicatat dulu rumusnya. Bola tidak memiliki alas, tusuk, dan juga titik Sudut. sudut. Dia hanya dibangun oleh satu sisi, yaitu sisi lengkung. Begitu. Jelas sampai sini untuk terkait bola? Ntar kak. Boleh catat dulu ya, biar rumusnya lengkap. Biar nggak terlalu manis. Nah, manis manis itu bikin ngantuk. Minum.
Udah untuk rumus bola? Udah belum? Udah Kak, Udah ya. udah saya catat. Oke, kita masuk ke hubungan Archimedes bola dan tabung. Jadi ada hukum Archimedes yang kalian kenal di mata pelajaran IPA kalau SMP. Nanti kalau sudah masuk ke SMA, dia sudah dipecah kembali menjadi fisika, gitu ya. Jadi ilmu pengetahuan alam dengan keilmuannya itu adalah fisika, yaitu ada yang namanya hukum Archimedes. Apa hubungannya antara bola dan tabung? Kalau bola berjari-jari R yang tepat masuk ke dalam tabung terkecil memiliki tabung dengan tinggi 2R, maka volume tabungnya bisa dihitung sebagai PR kuadrat dikalikan dengan 2R, karena tingginya adalah 2R. Maka kita akan memperoleh 2PR pangkat 3. Itu untuk volume tabungnya. Syaratnya apa? Tingginya adalah 2R. Lalu dimasukkan bola dengan jari-jari R, gitu ya, jari-jarinya R. Berarti volume bola itu akan setara 2/3 dari volume tabung. Karena volume tabung yang tadi kita hitung adalah 2/3 dikalikan 2 PR pangkat 3, maka bentuk sederhananya 2 kalikan 2, 4/3 PR pangkat 3. Ini adalah volume bolanya. Jadi walaupun dia ukurannya bolanya sebagaimanapun, gitu ya, ketika dimasukkan ke tabung yang bisa muat dengan bola ini, dia tetap memiliki sisa ruang. Makanya volume bola itu setara dengan 4/3 PR pangkat 3 atau 2/3 dari volume tabung. Begitu ya, Kak, Kak, teman-teman. Hmm. Kak. Archimedes itu nama orang Kak. Betul, Archimedes nama orang. Hukum Archimedes yang menemukan adalah Archimedes. Sama seperti Newton, Newton itu juga yang menemukan adalah si Newton. Jadi nanti kalau Jordan mau jadi ilmuwan di bidang fisika atau di bidang matematika, kalau menemukan rumus baru atau menemukan apa keilmuan yang baru dan terbaru, itu bisa dinamakan dengan nama Jordan gitu. Jadi nama-nama hukum yang berlaku di dalam keilmuan itu berdasarkan nama orangnya. Jelas? Jelas Kak. Jelas ya. Oke, banyak Hmm. ilmuwan yang dipakai kayak hukum Galileo Galilei itu juga sama. Oke, di sini ada contoh kelima. Bola. Sebuah bola memiliki diameter 21 cm. Tentukan luas permukaan dan volume bolanya dengan menggunakan pi-nya adalah 22/7. Berarti luas permukaan tadi apa yang teman-teman tulis untuk bola? Boleh sebutkan? Luas permukaannya apa tadi? 4, Lupa. 4 kali pi 4 kali kali R 4 pangkat 2. kali kuadrat. 4 PR kuadrat gitu ya. Kalau Kak Ditra suka lupa soalnya. 4 PR kuadrat. Teman-teman yang wajib menghafal. Karena lagi saatnya gitu ya untuk mengerjakan belajar gitu. Oke, dikalikan R kuadrat 21, 21 itu diameter, berarti jari-jarinya 21 setengah dari 21 10,5. berapa? 10,5. 10,5 5. gitu ya. Berarti kita pakainya adalah 10,5. Jelek ya? Mm-mm. Jelek, kan nggak bisa 22/7 nggak sih? Harusnya 3,14. Ya kan? Jelek ini. Oke, kita ganti. Pakainya 3,114. Bener nggak? Ya. Bener Iya. ya. Soalnya dia nggak bulat 10,5. Tapi 10,5 itu ternyata kalau dikuadratkan genap. Hmm. Coba dulu yuk. Coba dulu ya. 4 kali 22/7 dikalikan 10,5 dikuadratkan. Berapa 10,5 kuadrat? Harusnya bisa ini bulat. Kalau perintahnya pakai 22/7 berarti hasilnya bulat. 10,5 dikuadratkan. Berapa? Koma seratus lima sepuluh dua koma dua lima 110,225. Oke, 110,25 dikalikan 4 itu jadi bulat. Dikali 4 berapa? Oh ya, empat empat ratus empat empat puluh satu satu kan? Nah, 441 itu bisa dibagi tujuh.
7 gitu ya. Jadi 441 dikali 22 per 7. Ini kalau dibagi jadi 63. 63 dikali 22, Satu. Enggak, deng. 13 ya. 12 Iya, kan. 1386. 1386 cm persegi. Jun, sampai sini untuk luas Iya, Kak. permukaannya. Ya, Kak. Oke, untuk volumenya, rumusnya apa? 4/3 PR pangkat Ya. 3. 4/3 PR pangkat 3. Berarti kita akan punya 4/3 dikali 22/7 dikalikan 10,5 dipangkatkan 3. Ya udah, sama seperti tadi caranya. Itu nanti ada yang bisa dihapus. Berarti 10,5 dipangkatkan 3. Berapa? 1157 ya. 1157,625 kali 22 kali 4 per 3 per 7. Nah, coba kalikan 4 dulu. Kalikan 4 hasilnya adalah 4630. 4630,5 5. dikali 22 per 21. 21 kali 22 10.101,871 dibagi 21 itu adalah 51 4851 cm kubik. kubik. Bisa di sini? Kak, mau nanya dong, Kak. Boleh? Bagian yang eh, Heeh. Yang kenapa bisa? 10,5 pangkat 3 ya? Iya, kenapa bisa jadi gini? Iya, itu berarti 10,5 dikalikan 10,5 dikalikan 10,5. Tadi kan 10,5 dikalikan 10,5 hasilnya adalah 110,225. 100,25. Lalu nanti Jordan cukup kalikan kembali dengan 10,5. Gitu ya. Oh, Aman? aman. Aman ya. Jadi cuma dikalikan saja. Kan ini kalau mau susun ke bawah akan panjang. Hasilnya menjadi 1157,6225. Oke, ada pertanyaan kembali sampai nomor ini? Tidak, Kak. Oke, kalau begitu kita akan lanjutkan. Setengah bola dan gabungan sederhana. Jika hanya permukaan lengkungannya yang dihitung, luas lengkung itu senilai dengan 2 PR kuadrat. Namun, jika termasuk alas lingkarannya juga, maka luas permukaan total dihitung sebagai 3 PR kuadrat. Kuadrat. Sehingga volume setengah bola itu setara dengan 2/3 PR pangkat 3. Begitu ya. Ini adalah satuan volume dan kapasitas. Konversinya, kalau 1 cm kubik itu setara dengan 1 mililiter, 1000 cm kubik setara dengan 1 liter, dan 1 meter kubik itu setara dengan 1000 liter. Contoh, air dalam tabung setara dengan senilai 7.500 cm kubik. Berapa liter kalau dikonversi? Berarti 7.500 cm kubik itu setara dengan 7.500 mililiter. Liter. Mililiter di bawah liter itu sama-sama dibagi 1000. 1.000. Nah, hasilnya adalah 7,5 liter. Jelas sampai sini? Jelas, Kak. Jelas. Itu ini ada ringkasan utama, ini ada common mistakes, dan di sini ada soal. Boleh dicoba dari rumus tabung yang sudah dicatat. Sebuah tabung memiliki diameter 28 dan tingginya 30 cm. Ingat, tidak ada perintah pi. Berarti pi-nya boleh tetap pi, boleh 3,14, boleh juga dihitung sebagai 22 per 7. 22/7. Coba hitung luas. Volumenya, ingat, volumenya nanti masih cm kubik. Setelah dapat cm kubik harus diubah ke satuan
Liter. liter, mililiter, Jadi dan liter. pas ngitung tetap dibikin sentimeter kubik, Kak. Betul, dihitung dulu dalam sentimeter kubik, nanti ada hasilnya. Setelah ada hasilnya, dikonversi ke mililiter. Mililiter dikonversi ke liter. Sesuai dengan yang rules yang ini. Nih, 1 sentimeter kubik itu adalah 1 mililiter. Nanti kan teman-teman dapatnya sentimeter kubik kan? Betul tidak? Dapat Iya. nih sentimeter kubik. Ya udah konversi ke mililiter. Nanti dari mililiter ini jadikan ke liter. Hmm. Begitu. Jun? Jun. Betul. Setidaknya dapatkan Hmm. volumenya dulu. Nanti kalau di liternya masih kendala, baru kita bahas bersama. Silakan, boleh dicoba. Kak, Ya. misalkan ini P-nya misalkan dibiarin, Kak, nggak diubahkan, Kak. Mm. Tetap P. Kalau P-nya dikaliin sama angka berarti itu jadi misal Pi kali 20 jadi 20 Pi gitu, Kak. Betul. Tapi Oh, karena kita mintanya volume akhir dalam liter, pi-nya tetap harus tuh. dihitung. Pakainya 22/7 aja, karena jari-jarinya kan 14 kan, betul nggak? Oh, Nah, itu kelipatan dari 22/7, teman-teman boleh pakai yang 22/7. Udah, Kak. Nanti kita bahas bersama dengan Jordan ya, sembari dia Ya. masih proses. Kak, Iya, aku cuma ketemu sampai volumenya doang. nggak apa-apa. Volumenya yang ditemukan Jordan berapa? 6.720. 20 cm3. Begini. Iya. Oke, Sande sama dapat demikian atau ada perbedaan Volumenya volumenya? 18.480. Oke, rumus dari volume tabung apa? VR Pi kuadrat. kali R kuadrat kali T. Kali T. Berarti 22/7 dikali 14 14. kuadrat. Betul ya? Oh 14 iya. kuadrat kan? Oh Dikalikan dengan iya. T-nya. T-nya adalah 30. Betul. Supaya lebih mudah, teman-teman bisa hitung 14 kali 14. 14 Ah, kali 30. Supaya 14 dan 7-nya bisa dicoret menjadi 2. 2. Berarti 22 kali 28. 28 dikali 30. 30. Aman nggak, Jordan? Atau miss di bagian kuadratnya? Belum lupa dikuadratkan. itu tadi aku malah ngitungnya 28 pangkat 2, Kak. Oh, kan tadi udah jari-jarinya udah dibuat nih. 14 ya Iya, berarti. tadi lupa.
Oke, lupa tadi. aman. Berarti paham tapi sampai sini? Paham, Kak. Paham. Hasilnya berapa tadi? Akhirnya? 18.000. 18.000 berapa, Sandi? Oh, 18.480. 480. 10 Ini sentimeter kubik. kubik. Berarti 18.480 sentimeter kubik itu setara dengan 18.480 Mililiter. mililiter. Berarti mililiter itu bisa dikonversi menjadi 18,48 Liter. liter. Karena dibagi 1.000 mililiter. Itu ya. Oke. Ya, Kak. Oke. Aman sampai sini? Aman, Kak. Oke. Di sini ada kerucut memiliki R sama dengan 9 dan T sama dengan 12. Ini masih gampang ya, seperti tadi. Iya, Kak. Oke, taruh dulu deh. Kita cari soal yang agak sulit. Yang easy nanti teman-teman kerjakan berdasarkan contoh ya. Oke? Karena kita harus maju ke soal yang lebih lanjut. Ada di bagian medium, soal nomor 1, pertanyaannya adalah sebuah ember berbentuk tabung tanpa tutup memiliki diameter. Tentukan luas bahan. Masih mudah ya? Masih, Kak. Kayaknya kalau bangun ruang emang pertanyaannya itu-itu Kak, aja nggak Itu sih? aja. Kak, Kak. Nah, gimana? Kan itu tentukan luas bahan. Berarti yang dicari apa? Luas permukaan. Tadi aku Berarti, lupa nyatet luas permukaan tabung, Kak. oh, rumusnya belum. Belum tadi yang luas permukaan. Aku cuma nyatet yang volume. Ini luas permukaan yang ini nih, warna ungu. Boleh catat dulu, biar nggak lupa. Dua-duanya, Kak. Oh, iya. Tapi yang dipakai yang dikotakin warna merah. Yang Oke. pakai pulpen warna merah itu yang Kak Ditra kotakin itu itunya. Udah, Kak. Oke. Mas, Kak. Kalau sudah, kita akan lanjutkan ya. Kita akan Ya. coba, karena soal bangun ruang itu memang yang dibahas ya lingkup itu saja gitu ya, tidak kemana-mana. Dan yang diujikan juga sama pasti. Kita lihat dari soal yang berikutnya, coba ada yang menarik nggak? Hubungan tabung kerucut. Nah, ini. Di sini ada bangun terdiri tabung berjari-jari 7 cm yang tingginya 20. Lalu di atasnya terdapat kerucut. Berarti dia ilustrasinya seperti ini. Tabung dan kerucut ditumpuk ya. Bentuknya itu akan seperti ini teman-teman. Kak Ditra akan kopikan gambarnya dulu ya, sebentar. Mencari yang nggak ada angkanya. Ini. Oke, Kak, berarti itu luas permukaannya dicari satu-satu. betul. Dari cari kerucut. Tapi tabungnya, nah nanti kita bahas bareng. Bukan dicari satu-satu, betul dicari satu-satu, tapi ada yang dikurangkan. Yang dikurangkan apa coba? Kerucutnya nggak punya alas. Alasnya kan Hmm, udah nyatu sama tabung. Tabungnya Tutup. nggak punya tutup, gitu ya. Jadi cara menghitungnya kayak gitu. Kita substitusikan dulu. Jari-jarinya punyanya tabung tuh 7. Kalau jari-jari tabung berarti kerucutnya juga pasti Sama. sama, gitu. Karena dia nempel di tabungnya. Tinggi tabungnya adalah 20. 24. Kerucut tingginya 24. Berarti teman-teman di sini harus cari sisi S-nya dulu. Betul tidak? Iya, Kak. Betul kan? Yaudah, cari sisi S-nya dulu. Nanti Kak Ditra akan bantu cari luas permukaan totalnya. Teman-teman tentukan S-nya dulu.
25, Kak. Oke, 25. 5 S sama dengan akar dari 24 kuadrat tambah 7 kuadrat. kuadrat. Itu akan sama dengan 24 itu 576. 576 ditambah 49. 49. Jadi 625 ya. Iya. 625 maka hasilnya adalah 25. Oke, S-nya udah dapat 25. Oke, berikutnya apa? Kita ingin menghitung luas permukaan. Berarti luas permukaan itu sama dengan luas permukaan kerucut tanpa tutup. Itu kan ya, tanpa Iya. alas ditambah dengan luas permukaan tabung Tutup. tanpa tutup. Tanpa tutup. Oke, luas permukaan kerucut apa rumusnya? Kakak, tadi S-nya apa, Kak? S-nya itu sisi apa Miring. tadi sebutannya? Sisi miring. Sisi Selain miring. sisi miring tadi sebutannya adalah Hipotenusa. no. Apa coba tadi S-nya? S-nya bukan hipotenusa. S-nya itu adalah garis Oh, adalah pelukis. garis logis. Nah, teman-teman harus menghafal. Karena kalau Kak Ditra menghafal, bayangin aja dari kelas SD sampai SMA kayaknya udah nggak hafal. Tapi kalau suruh membahas, bisa. Tapi kalau suruh menghafal, Nggak udah bisa. itu full Beban. memory gitu ya. Itu. Oke, sisi pelukisnya, kok sisi pelukis, garis pelukisnya udah ditemukan. Tadi luas permukaan kerucut ini kan, PR Iya. kuadrat Iya. dikalikan PRS, di mana PR kuadrat itu lingkaran, betul nggak? Luas Iya. lingkaran. Lingkaran. Lingkarannya ada nggak alasnya? Nggak ada, Nggak ada. berarti yang diambil hanya PRS-nya Kan saja. saja gitu ya. Jadi kalau dia tanpa alas itu setara dengan luas selimut. Jelas nggak? Untuk yang Jelas. kerucutnya dulu. Berarti di sini luas permukaan kerucut tanpa alas itu setara dengan luas Selimut kerucut. selimut kerucut. Selimut kerucut itu adalah PRS. PRS. Sedangkan untuk tabung tanpa tutup luas permukaannya tadi apa? Harusnya kan ini ya, 2PR 2 PR. kuadrat dikalikan, ditambah dengan 2PRT. Betul nggak? Iya. Ya kan? Rumusnya kan yang ini kalau yang tabung. Karena dia lingkarannya cuma satu, duanya dihapus gitu. Jadi tinggal Mm-mm. duanya ditulis lagi. Tinggal PR kuadrat ditambah Dan 2PRT. Jadi PR kuadrat ditambah 2PRT. Alasannya kenapa? Dia cuma punya alas, nggak ada tutupnya. Jadi tutup. duanya dihapus gitu. Yaudah tinggal masukkan. Karena dia jari-jarinya 7, kita bisa pakai 22 per 22 per 7. 7. 7 dikali 25 ditambah 22 per 7 dikali 7 kuadrat ditambah 2 kali 22 per 7 kali 7 kali tingginya adalah 20. 20. 7-nya coret, sisa 7, 7-nya coret, sisa 1. 1. Berarti kita akan mendapatkan 22 20. kali 25 ditambah 22 kali 7, gitu kan ya? Ditambah dengan 2 kali 22 kali 20. 20. 20. Nah, coba teman tugasnya hitung. Tapi paham nggak? Paham, Kak? Berapa? Banyak ya teman-teman angkanya. Angkanya banyak nggak? 1584. Berapa? 1584 1584 cm persegi. persegi. Nah, kalau mau cari rumusnya tinggal volume pakai ini nih. Udah ada nih rumus volumenya. Gitu ya. PR kuadrat dikali T1 tambah sepertiga T2.
Itu rumus cepatnya untuk mencari volume. Volume. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa? Bisa. Saya? Oke. Coba ini. Bisa nggak kira-kira? Inverse kapasitas. Sebuah tabung harus menampung 24,64 liter air. Jika jari-jarinya 14 cm, tentukan tinggi minimum tabung tersebut. Berarti teman-teman harus apa dulu? Yang langkah pertama. Kita Diubah. Diubah. jubah. Jubah Iya. kan ya? Iya. 24,64 liter itu setara dengan berapa mililiter? 2.400. 2440. 24.000 nggak sih? 24.640. 24.640. Oke, liter itu sama dengan 24.640 Mil. mililiter. Ini setara dengan 24.640 cm Sentimeter kubik. 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 Oke, berarti volume tabung itu sama dengan apa? 2 PR 2 PR kuadrat ditambah 2 PR T. PRT. Volume tabungnya berapa? Ini kan berarti Iya. Iya. 24.640. Nah, itu teman-teman lancar. Berarti bisa 2 dikali 22 per 7 Per kali 7. 14 kali 14 ditambah 2 kali 22 per 7 kali 14 kali tingginya T. Betul nggak? Iya, Kak. Berarti ini bisa coret sisa 2. Gitu kan ya? Ini bisa coret Iya. sisa 2. 2. 2. Berarti 24.640 sama dengan 2 kali 22 kali 2 kali 14 ditambah 2 kali 22 kali 2 T. Coba hitung. 2 kali 22 kali 2 kali 14 berapa? 1232. 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 2 kan? Iya, Kak. 1, 2, 3, 2. Kalau yang ini berarti 4 kali 22 88. itu 88. Berarti 88 T. Berarti ini kayak persamaan linear. Iya, Kak. 24640 dikurang 1232. 32. Wah. Eh, ditulis Salah. ulang dulu, Ding. Salah. Tulis ulang dulu. 24640 dikurang 1232. Berapa? 24640. Berarti 88 T sama dengan berapa hasil pengurangannya? Ayo, hitung. 23408. 23408. Berarti T-nya itu sama dengan 23408 dibagi 88. 8. Berarti tinggi tabungnya sekitar berapa? Hitung. Harusnya di atas 30 sih. 35 lebih. 88 kali 35, 35. Lebih. 35 lebih, tapi kalau 40 ada kemungkinan. Berapa tuh? 2 koma nggak, Kak? Enggak, Bulat. bulat. Karena angkanya bulat. Kelipatan dari 88. 26. 26. Berapa? 266. 26. 6. 6. Tinggi banget ya. Iya. Iya. Bentar. Wah, Betul. ketinggian. Apalagi Apa lagi. coba? Kan volume tabung bukan 2 PR kuadrat. Oh, Apa coba volume tabung? Ini mah luas permukaan gak sih teman-teman? Ya iya. enggak. Volume Iya. tabung tuh Ayo, pi kita udah dikali bikin R jauh banget kuadrat lagi. kali T. Nah, yaudah berarti nggak bakal setinggi itu. Gede banget tabungnya. 266 bayangin. Aku lagi ngebayangin lagi. PR kuadrat Berarti kali T. berarti Oh, 22 per 7 kali 14 kali 14 kali T gitu ya. Ini coret-coret 2 berarti 22 kali 2 kali 14 T. Nah, sekarang berapa? 616.
616 ya. 616T sama dengan 24640. Maka T-nya sama dengan 24640 per 616. Berapa nih? 6. Yuk, berapa? 40. 40. 10. 40. Oke. 40 sentimeter. Meter. Bisa dipahami sekarang? Bisa. Bisa ya. Oke. Coba yang ini. Cobain. Dari tadi kita ada latihan. Kak Ditra ada bimbing. Cobain ini. Kak. Iya, Jordan kebalik. Maaf. Harusnya tadi nge-mute diriku malah ke-mute. Kan itu bola logam jadi 6 cm. Terus dilebur jadi cetak kerucut. Jadi yang dihitung kerucutnya aja kan. Betul. Cari volume bola. Hmm. Jadi ini kita nyari apanya dulu, Kak? Langsung aja cari menggunakan volume kerucut. Tapi dengan T-nya itu pakai rumus hubungan kerucut dan ini bola. Berarti konservasinya itu adalah 4/3 IR kuadrat itu ekuivalen atau senilai dengan apa? Senilai dengan sepertiga pi PR Kali kuadrat. R kuadrat R kuadrat dikalikan dengan Eh. T. T gitu ya. Nah, T-nya nanti yang dicari. Tak buat Gimana, Kak? Tuh? persamaannya ya. 4/3 Iya, IR kuadrat. Ini pakai yang R-nya bola ya. R bola itu sama ya. dengan Sama satu per dengan tiga 1/3. IR kuadrat. Kok kuadratnya di bawah? T. Ini punyanya si kerucut. Jadi R-nya masing-masing. Dah pakai persamaan ini. Boleh dicoba. Berarti Pi-nya ini, Kak, 3,14. I-nya berapa? 3,14. Boleh pakai 3,14. 3,14 ya. tiga koma Iya. satu empat, not 3,14. Oh ya.
Kak, Ya, kalau misalkan udah ketemu yang di kirinya main di kanannya, berarti yang hasil dari yang kiri dikurangin sama hasil yang dari kanan. no, no, no. Karena perkalian berarti opsinya pembagian. Nanti Oke, diubah Kak. hasil yang di kanan dalam bentuk T sama dengan hasil yang di kiri, maka T hasil yang di kanan dibagi yang kiri. Gitu. Gimana, Kak? T-nya yang pasangan dengan T berapa? Pakai Eh, persamaan linear satu variabel. Yang di kanan dapat berapa? 9,42. 9,42 9,42. T. Gitu kan ya? Yang kiri Iya, 150,72. 0,72. Berarti T-nya sama dengan 150,72 per 9,42. By the way, ini Kak Ditra belum coba cek hitungannya ya. Nanti cek kebenarannya kita bahas bareng-bareng. Kayak gitu kalau persamaan satu linear variabel. Oh, makasih, Kak. Satuannya apa, Kak? Satuannya yang diminta Sentimeter adalah kubik. Sentimeter kubik. volume. Ya betul, berarti sentimeter kubik. Kubik. Hasilnya berarti bulat ya, Kak? Hasilnya enggak, Hah? enggak. Pecahan. Udah yuk kita bahas. Bukan. Sandi udah dapat belum? Udah, Kak. Udah ya, kita bahas yuk. 4/3 I-nya pakai 3,14 ya berarti ya. Tiga Iya, koma satu empat dikali R bola adalah 6 berat. kuadrat. Sama dengan 1/3 3,14 dikali 9 9. kuadrat dikali T. Betul nggak? Nggak pakai kuadrat, Kak. T-nya. 9 ya. Oh, pakai ini udah pakai kuadrat. Udah kan ini Oh, udah kuadrat. Oke. Oke, berarti 4,4/3 dikali 3,14 dikali 36 berapa hasilnya? Ayo, berapa? Hmm, 8 sera- eh 81/3 ini adalah 20 tuh 27. 27. Berarti kita dapat 3,14 kali 27 T. Kalau yang ini dapatnya berapa yang kiri? Yang kiri dapatnya itu adalah 4/3 dikali 150,72. berapa? 150,72. 150,772. 2. Berarti yang 3,14 dikali 27 ini harusnya 81 kan ya? Iya nggak? Hmm, 81 koma lagi kan? Betul nggak? iya, Kak. Berapa? 84. 27 itu adalah 84 koma 78. 78 T 150,72. Berarti T-nya itu sama dengan 150,72
Punya Jordan udah benar yang sisi kiri, yang sisi kanan ini miss di bagian ini ya kayaknya kuadratnya 84,78. Berarti berapa? 1,7777. 1,77. Hmm. Hmm. Bentar deh. 9 kuadrat. Oke. Kok nggak bulat ya? Berapa tadi dapatnya, Sandi? Aku dapatnya 10 2/3. 10, 2 2/3. per 3. Berarti ini hasilnya adalah 10,67. 10,67, 3 kali 10, 32/3 ya. Mm-mm. Betul nggak? Ini Iya miss di kak. mana coba? Sepertiga dikali 3,14 kali 9 kuadrat. Ada salah hitung ya kita. 4/3 kali pi kali 6 kuadrat. 150. Betul kan ya? Mm. Benar. Oke, bentar. Kata kakak tadi pecahan, Kak. Iya, benar. Jawaban yang 32/3 itu. Cuma kayaknya kita ada salah hitung dikit nih. Hah? Yang ini 150,72 dibagi 84 itu kayaknya nggak memungkinkan sih. Di bagian sini nih yang perlu kita koreksi. Kita lupa membagi 3. Udah kok. Wait, wait. Ah, Hmm. ngecun-ngecun. Gini, gini. Gini yuk. Pi-nya nggak perlu dihitung. Karena pi-nya kanan dan kiri sudah saling Eliminasi. eliminasi. Gitu. Biar kita nggak dapat koma-koma terus. Begitu. Miss-nya di bagian situ ya. Berarti tadi kita dapat apa? 4/3 pi r kuadrat sama dengan 1/3 pi r kuadrat T. Nah, ini pi-nya bisa saling coret. Kita akan memiliki 4/3 kali 6 kuadrat sama dengan 1/3 kali 9 kuadrat kali T. T. Nah, di sini kan pertiganya sama ya, betul nggak? Mm-mm. Betul nggak? Masuk. Karena kanan dan kiri sama-sama sudah ada sepertiganya, maka kita hapuskan, maka kita akan punya 4 dikali 36 sama dengan 81 T. Berarti T-nya sama dengan 4 kali 36 per 81. Satu. Nah, ini nanti akan dapat hasilnya adalah 32 per 3 3. setelah disederhanakan. Begitu, paham? Paham nggak? Hmm. Jadi, Paham. Pi-nya itu saling hilang. Oke? Mm-mm. Oke. Kak, Yuk, lanjut. Kak, Hmm, kan tadi hitungannya sempat salah, Kak. yang mana? Yang Ini. tadi, ya yang ini. Kan hitungannya Ah, sempat salah. Tadi ah, hitungannya sempat salah kan. ya. Tapi kan kok bisa hasilnya tetap sama setelah perhitungannya dibenerin. Oh, enggak, hasilnya beda. Tadi 32 per Kan 3. tadi kita 150,72 per 81, koma sesuatu itu kan hasilnya hanya 1 koma ya. Itu kan 1 koma sentimeter. Nah, sedangkan hasil akhirnya adalah 32/3. Begitu. Tadi kakak udah tulis 32 per 3, Kak. Tadi yang ditulis 32/3 jawaban Sandi. Membandingkan Oh, antara yang sudah yang kita hitung bersama dengan perolehan Sandi. Itu gitu. John? oh. Enggak. John enggak?
Iya, Jadi Kak. bukan tadi hasilnya 32/3 ya. Tadi itu 3/2 itu tuh membandingkan hasil hitungan yang 150,72 per 81 dengan hasil yang diperoleh Sunday. Seperti itu. Aman? Aman nggak? Aman, Kak. Oke. Bola tepat masuk ke dalam tabung tertutup. Jari-jari bola 10 cm. Oh, selisih. Ini, mau nyoba ini nggak? Jari-jari sebuah kerucut diperbesar 20%, sedangkan tingginya diperkecil 25%. Oke? Berapa persen perubahan volumenya? Kebayang nggak untuk mengerjakan soal kerucut yang ini? Enggak, Kak. Apa? Enggak. Enggak. Ini Sande ya, barusan yang bilang ya? Halo? Sande bukan? Iya, Kak. Oh ya udah. Kita bahas, mau nggak? Boleh. Oke. Sabar ya, aku juga mikir dulu. Yuk, kita mikir bareng yuk. Di sini disuruhnya jari-jari sebuahnya, berarti kan ibaratnya jari-jari awal besarnya berapa? Asumsikan deh, pemisalan. Jari-jari awalnya diperbesar 20%, berarti menambah 0,2 kan? Mm-mm. Oke, berarti R-nya yang awalnya 1 ditambah 0,2, berarti jadi 1,2. 1,2. Tingginya yang awalnya 1 dikurang 0,25 0,25. sama dengan 70 li, 0,75. 75. 0,75. Udah nggak sih cuma gitu doang? Ya udah, berarti volume kerucut sama dengan apa? Apa volume kerucut? Sepertiga Sepertiga VR kuadrat T. PR kuadrat T. Ya udah, kita nggak perlu hitung pi-nya kayaknya sama pi per tiganya. Sepertiga PR kuadrat T. Berarti kalau jari-jari diperbesar itu kan diturunkan ya. R aksen tadi 1,2. Terus ini T-nya sama dengan 0,75. Berikutnya harus diapakan teman-teman? Ada ide nggak? Ayo, ada ide nggak? Idenya adalah, ingat, ini tuh kita kan punya R awal 1. Berarti R aksennya itu sama dengan 1,2 dari R pertama kan? Iya nggak? Nah, berarti untuk mencari tingginya yang awalnya 1 karena turun, berarti T aksennya itu menjadi 0,75 dari T awal. Betul tidak? Iya. Betul. Nah, berikutnya teman-teman tinggal substitusikan ke rumusnya. Kalau tadi punya V sama dengan 1/3 pi R kuadrat T, maka V aksen itu sama dengan apa? V aksennya berarti sepertiga Pi sepertiga pi R aksen kuadrat T aksen T kuadrat. aksen aja gitu kan. Berarti ini akan sama dengan sepertiga pi dikalikan 1,2 dipangkatkan 2 dikalikan 0,75. 0,75. Itu ya. Oke. 0,75-nya 0,75-nya siapa? Si T T. dan H-nya itu dimasukkan. Ini lupa nih. 1,2 R dikuadratkan dikali dengan 0,75 0,75 T. T. T-nya di sini ya. Nah, berarti kita akan dapat 1/3 pi R Kali kuadrat T. Kuadrat. Terus kita akan punya 1,2 dikuadratkan dikali 0,75. 75. Berarti pi volume yang barunya berapa? Sepertiga pi R Kali kuadrat T. 1,2 dikuadratkan itu adalah 1,44. 1,44. Kalau 0,75 berarti Tetap. tetap dikalikan dengan 0,75. Coba kalikan berapa? 0,75 kali 0,75 berapa? 1,75. 1,75 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 kali 0,75 berapa? 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 1,75
Berapa? 1,08 ya? Betul Iya, nggak? 1,08. 8. Berarti V aksen volume terbaru itu akan sama dengan volume dikali 1,08. 8. Karena ini volume kan? Betul nggak? Iya, Kak. Berarti ya udah dia punya volume barunya 108 dari volume Awal. awal. Oke, 108 dari volume awal. Artinya apa? Kalau 108 dari volume awal, dia lebih 8% Persen. perubahannya. Naik atau turun? Nah, Naik. Gitu ya. Begitu, itu untuk pembahasan soal nomor 7. Nanti teman-teman yang soal medium wajib dicobain semua. Yang difficult masih banyak, itu juga boleh dicobain. Oke, sampai sini gimana? Ya Pembelajarannya udah dapat Kak. dipahami? Bisa Kak. Bisa. Oke, kalau sudah bisa, dari Sandi aman? aman, Kak. Panas banget, dipaksa ditutup. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman nanti jangan lupa presensi dialgo ya. Ya Kak. Ya, nanti Kak Ditra akan bagikan BPT coret, record selama 2 hari ini ya. Karena yang kemarin juga recordnya belum. Terus saja, kalau tidak ada pertanyaan, kita masih ada waktu sebenarnya. Exit tiket deh. Apa yang sulit? Sulit menghafal rumusnya ya? Iya, Iya, karena rumusnya banyak ya. Lebih Karena susah rumus yang kemarin sih Kak. lebih susah yang kemarin. Iya. Berarti yang bola kerucut sama tabung yang ini lebih mudah. Iya. Oh iya? Iya. Menarik. Yang sering ketukar atau bisa dibedain semuanya? Bisa. Lebih suka tabung, bola, atau kerucut? kebun Iya. bola. Tabung, Iya, tabungnya. Kalau Bola. Bola. karena suka bola, Jordan. Betul. Enggak, karena lebih ngerti aja kalau bola. Kalau bola. Apa hobinya? Bola basket juga nggak? Aku Hmm. enggak. Hobinya apa? Sepak bola atau enggak futsal? Oh, dua itu berarti. Aku kira. Kamu tahu kan Jordan yang pemain basket? Siapa? Nah. Michael Jordan. Oh. Oh. Ya udahlah, itu saja. Oke, dia kalau beneran nggak ada yang ditanyakan, paham? Kak. Paham ya, insya Allah nanti minggu depan, kok insya Allah lagi. Ya, semoga minggu depan, Kak Ditra kelupaan. Oke, minggu depan kita akan bahas antara transformasi geometri atau enggak kekongruenan gitu ya. Di antara dua itu yang akan kita bahas, nanti akan Kak Ditra lihat capaian kelas 8 sama kelas 9-nya gitu. Nanti lihat mana yang lebih awal. Oke? Enggak. Ya sudah, itu saja. Kita cukupkan berdoa menyudahi kegiatan belajar. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita jumpa kembali minggu depan di hari Sabtu pukul 14.00. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman. Sore, Kak. Sore Sore Sandi, Kak. sore Jordan. Dadah. Yo.